Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman hari ini dilimpahkan kesehatan dan juga diberikan kelancaran untuk menerima pematerian hari ini. Jadi materi hari ini yang akan saya bahas itu adalah terkait Blender. Nah, Blender ini adalah singkatnya merupakan sebuah software yang bisa digunakan untuk membuat animasi gitu, atau yang nanti di sini akan kita gunakan untuk membuat objek 3D. Karena di Blender ini dia bisa membuat 3D, membuat game, bahkan mengedit video. Ya, kita langsung aja coba bahas terkait Blendernya. Jadi ini adalah tampilan awal dari Blender. Ini merupakan splash screen ya. Kemudian kita bisa pilih general untuk new file, ataupun kalau misalnya kita sudah punya file Blendernya itu bisa di open gitulah ya. Oke, di sini kebetulan saya sudah buka tadi, dan ini adalah halaman kerjanya dari si Blender itu. Di halaman kerja Blender ini, di sini yang teman-teman bisa lihat ada kotak atau kubus ya, atau di sini dibilangnya cube. Jadi cube ini objek yang nantinya kita bisa ubah bentuknya menjadi objek 3D sesuai dengan yang akan kita butuhkan. Gitu. Kemudian objek si cube ini dia berada di antara sudut X, Y, dan Z. Dimana yang X ini yang merah itu menyatakan bahwa dia ada di sumbu X. Kemudian yang hijau ini di sumbu Y. Kemudian untuk yang ke atasnya dia ke sumbu Z gitu ya. Kemudian di sini terlihat ada semacam kerucut gitu ya, atau prisma ya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah kameranya gitu. Kayak semacam untuk menunjukkan point of view-nya. Dan ini yang kecil seperti lampu, ini memang light ceritanya, lampu ya. Jadi ini nanti bisa mempengaruhi efek cahaya atau shading dari objek. Jadi kalau nanti diwarnain akan terlihat yang terkena cahaya dia akan lebih light ya, lebih terang dibandingkan dengan yang di belakang, objek belakang yang tidak terkena cahaya. Gitu. Kemudian untuk areanya di sini ya ada menu bar, kemudian ada toolbarnya, sebelah kanannya ada properties gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut saja ya. Kita akan mencoba membuat sebuah objek dari si objek 3D ini gitu. Jadi di sini di Blender itu sebenarnya ada 3 hal transformasi. Yang pertama ada translation, yaitu menggeser sebuah objek ke arah manapun tanpa memutarnya ya. Jadi menggeser ke sumbu X, menggeser ke sumbu Y, atau menggeser ke sumbu Z. Kemudian ada scaling, mengubah ukuran suatu objek dari satu titik, dan ada rotation, yaitu memutar. Oke. Nah, teman-teman di sini bisa menggunakan mousepadnya ya untuk menggerakkan atau melihat objeknya, memutar, kemudian lain sebagainya ya. Bisa menggunakan mousepad. Kemudian sekarang kita akan mencoba membuat objek 3D. Tapi objek 3D yang dibuat ini cukup sederhana ya. Nanti teman-teman bisa explore objek 3D yang lain dari si Blender ini. Di sini yang akan saya buat itu adalah objek meja gitu ya. Meja itu kan bentuknya dia kotak, kemudian nanti ada 4 kaki gitu ya. Nah, si mejanya bentuknya pipih kan bagian atasnya. Jadi objek kubus ini kita bisa lakukan dipipihkan dulu lah gitu ya. Jadi kita tekan Z dan S untuk memipihkan. Oke, sorry ya, karena
dipipihkannya kan dari sumbu Z-nya. Jadi kita harus atur dulu tadi ngatur posisi pipihnya dari sumbu yang mana. Nah, anggaplah ini sudah pipih ya. Sudah cukup pipihnya untuk menjadi sebuah meja. Kemudian di sini kita akan buat kakinya. Untuk membuat kakinya itu kan berarti kita kayak mau membagi-bagi dulu milih ya, maksudnya istilahnya kita milih nih kakinya di posisi sebelah mana gitu ya, 4 sudutnya ini. Itu kan karena pengen misal ukurannya sama, itu kita bisa edit dulu ya. Kita bisa kayak kita bagi-bagi dulu nih si kubus ini supaya kita dapat 4 titik yang akan kita jadikan kaki meja. Sebelumnya kita ubah dulu ini si objek ini tuh awalnya dia object mode. Kemudian di sini bisa kita ganti object mode-nya menjadi edit mode. Nah, di edit mode ini kemudian kita bisa lakukan cut cut slice namanya ya, all cut, loop cut, untuk membagi-bagi kotak dari si kubus ini. Loop cut, nah ini loop cut ya. Nah, maksudnya nih kalau kayak gini berarti kita sudah memotong, ceritanya di sini memotong kubus ini menjadi 2 bagian. Kalau ini berarti menjadi 4 bagian. Nah, kalau misalnya saya mau langsung nih memotongnya jadi 5 gitu ya. 5 sumbu X dan 5 sumbu Y. Ini kita bisa ganti angkanya. Ini kan tadinya number of cuts-nya 1. Kita bisa ganti misalnya jadi 5. Maka nanti ketika dia arahnya udah ada di dalam kubusnya, maka dia akan langsung memotong menjadi 5 bagian. Nah, gitu. Yang saya bagi hanya bagian yang ini saja ya, yang bagian dalam ini atau kedalamannya itu enggak dibagi. Nah, kalau sudah kan dapat nih, saya bisa menunjuk 4 titik ini ya, 1, 2, 3, 4 itu sebagai kaki meja. Jadi masih di edit mode ya. Nanti saya akan ngambil 4 titik ini. Nah, caranya itu kita ambil ke bagian ke ini dulu nih. Kan ini ada node ya. Ini tuh dia menunjuk sebagai node. Kemudian ini sebagai edges ya, sisi-sisinya. Dan ini sebagai face gitu. Nah, karena sebagai face, ini sudah kita tunjuk sebagai face. Kemudian kita pilih yaitu dengan shift dan mouse kiri ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kaki ini yang nantinya akan saya jadikan kaki meja. Cara untuk memanjangkan si 4 sisi ini ya, 4 kotak ini itu bisa di extrude atau ketik E. Nah, nanti dia akan muncul deh untuk sebagai kaki. Soalnya segini aja lah ya, nggak usah terlalu panjang. Di double klik, maka kalau kita rotate nih, nah ini udah jadi meja yang udah ada kakinya gitu. Ini udah jadi meja. Karena sudah selesai, berarti ini bisa kita ubah lagi ke dalam bentuk objek. Nah, maksudnya istilahnya nggak ada yang kotak-kotak potong-potong itu gitu. Ini kita udah punya meja, tinggal mau apa, kita misalnya mau diwarnain. Kalau misalnya mau diwarnain, kita bisa ke bagian warna ini, material properties. Nah, di sini ada base color. Base colornya kan di sini masih warna default ya.
Misalnya mau kita ubah menjadi merah, ini kita ubah dulu ke bagian shading ini. Nah, jadi warnanya akan menyesuaikan. Kenapa yang di sini gelap padahal maunya terang gitu ya? Itu kan karena posisi lightingnya tadi. Posisi lightingnya tadi ada di bawah, jadi yang paling terang itu ada di sini. Gitu. Nah, ini jadilah meja yang sudah kita beri warna. Kalau mau kita ekspor ya, kita bisa ke render ini, render image. Nah, kemudian kita dapat deh si gambar mejanya. Kemudian bisa kita open ya, maksudnya open. Kita bisa save di image, kemudian save sebagai PNG. Oke, mungkin itu cukup sekian untuk penjelasan dari Blender. Silahkan kalian explore lebih banyak terkait apa yang bisa kalian gambar dari Blender itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.